Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih sudah melihat untuk tayangan saya sebelumnya atau PPT saya sebelumnya, yaitu studi kasus real faktorial. Nah, kemarin ketika kita membahas soal studi kasus real faktorial, mungkin yang belum lihat, silakan nanti lihat ya di tayangan sebelumnya ya. Jadi kita membahas tentang apa itu sebenarnya real faktorial, kemudian seperti apa contoh studi kasusnya. Nah, untuk PPT yang lalu kita hanya membahas sampai tabel ANOVA tanpa kita bisa mengetahui lebih lanjut kalau misalkan dia berbeda nyata seperti apa uji lanjutnya gitu ya. Kalau misalkan ada yang belum paham apa sih maksudnya uji lanjut, nanti kita bisa coba lagi untuk buat apa sebenarnya definisi dari uji lanjut dan tidak dijelaskan di sini gitu ya. Oke, jadi yang belum tahu silakan cek di PPT sebelumnya di mana kita membahas mengenai studi kasus real faktorial. Oke, sekilas tentang uji lanjut. Nah, ketika kita melakukan sebuah analisis untuk menganalisis percobaan yang kita buat gitu ya, ANOVA saja tidak cukup gitu. Utamanya ketika dia berbeda nyata. Karena ketika kita menganalisis menggunakan ANOVA ya, atau biasanya disebut juga ANARA, atau disebut juga sidik ragam atau analisis ragam, sama aja ya. Itu kita hanya tahu bahwa perlakuan A ternyata beda nyata, perlakuan B ternyata tidak beda nyata gitu. Hanya itu saja. Nah, yang perlu kita tahu itu sebenarnya adalah kalau misalkan perlakuan itu beda nyata, seberapa besar sih beda nyatanya gitu ya. Terutama kalau misalkan kalau ternyata faktor A ini dia taraf faktornya dia lebih dari 2. Kita harus, misalkan ada banyak gitu ya, kita harus tahu seberapa nyata bedanya gitu di antara masing-masing taraf faktor gitu. Jadi itulah fungsi dari uji lanjut. Kalau yang belum tahu nanti silakan untuk lihat di tayangan saya berikutnya. Saya coba akan upload untuk uji lanjut itu apa sebenarnya. Nah, uji lanjut itu ada banyak macamnya ya. Kalau di SPSS, jadi SPSS itu adalah software khusus untuk menganalisis ya. Jadi kita bisa cuman input datanya aja kemudian langsung keluar semua hasilnya tanpa harus perhitungan manual gitu. Jadi di SPSS sendiri itu ada sangat banyak uji gitu ya. Kalau di sini ada berapa itu? 6 tambah 6, 12, 14, ada 18 pengujian post hoc test ya, atau uji lanjut. Jadi post hoc test sama uji lanjut itu sama ya sebenarnya ya. 18 ini memang mereka memiliki spesifikasi yang berbeda atau syarat-syarat yang berbeda. Dan umumnya kita secara garis besar kita biasanya untuk teknologi pangan itu menggunakan Duncan atau Duncan Multiple Range Test atau DMRT. Tapi tidak tertutup juga untuk melakukan uji-uji yang lainnya, misalkan kita menggunakan uji Tukey atau LSD gitu ya. Jadi tergantung dari yang kita pakai dan data yang dipakai itu bentuknya seperti apa. Nah, uji DMRT ini adalah uji yang akan saya bahas di sini. Kenapa? Karena memang saya ulangi lagi karena tadi banyak digunakan di teknologi pangan, di mana uji DMRT ini dia memiliki rumus, ini ya rumusnya ada di sebelah kanan, yaitu R dalam kurung P, V, dan alfa, kemudian akar KTG per R. Jangan pusing dulu ya lihat ininya, lihat rumus ini, sebenarnya ini tidak sesulit yang dibayangkan. Oke, jadi intinya untuk DMRT itu adalah pertama kita harus mencari nilai ya dari tabel Duncan. Jadi di MRT itu dia punya sebuah tabel yang tabelnya itu untuk menghitung R-nya ini, nilai jaraknya ini, di mana formulanya adalah nanti kolom dan barisnya itu tergantung dari P, V, kemudian tabelnya tergantung dari alfanya berapa. Kemudian hasil dari nilai di tabel tadi baru dikalikan akar KTG per R gitu ya. Jadi ini keterangannya, R itu adalah nilai wilayah nyata terpendek, atau ada yang bilang nilai jarak juga nggak apa-apa, it's okay, sama aja. Kemudian V itu adalah derajat bebas, ya. Kemudian alfa itu adalah signifikansinya,
kemarin kita sudah bahas ya, alfa adalah 0,05 atau 95%. Kalau untuk di kedokteran, dia bisa sampai 1% karena harus sangat presisi. Kemudian KTG adalah kuadrat tengah galat, dan R adalah ulangan yang kita pakai. Nah, sebagai pengingat, ini adalah contoh soal untuk real faktorial yang lalu kita bahas ya. Jadi ceritanya ada mahasiswa ITERA yang dia sedang penelitian tentang pengaruh konsentrasi prebiotik atau GOS dan lama penyimpanan terhadap kadar laktosa pada es krim. Jadi karena dia real faktorial, maka dia bisa 2 faktor atau lebih ya, namanya juga faktorial ya kan. Jadi di sini ada 2 faktor, yaitu pengaruh konsentrasi prebiotik dan lama penyimpanan. Faktor pertama, yaitu faktor A, lama penyimpanan, dia taraf faktornya ada 2, yaitu 1 hari dan 30 hari. Sedangkan faktor yang kedua, yaitu konsentrasi prebiotik, itu taraf faktornya ada 3, yaitu 2%, 3%, dan 4%. Gitu. Sedangkan parameter yang sekarang diteliti adalah kadar laktosanya. Nah, jadi kembali lagi ke dalam basic, ya. Basicnya real faktorial adalah kita sebenarnya ingin meneliti apakah ada pengaruh interaksi pada 2 faktor atau lebih yang diteliti. Jadi sebenarnya main idenya adalah peneliti itu sudah curiga, dalam tanda kutip, curiga bahwa ini pasti nanti ada interaksinya gitu. Dan interaksinya seperti apa sih gitu ya. Nah, jadi kita lihat dulu. Ini adalah contoh soal yang lalu. Ini kadar laktosanya sekian, di mana dia GOS-nya ada 2%, 3%, 4%. Kemudian untuk lama penyimpanan ada 1%, 1 hari dan 30 hari. Ini datanya. Untuk jawaban soal yang kemarin itu sudah dihitung, dan ini adalah tabel dari jawaban kita yang lalu. Jadi di sini ada lengkap ya, sudah sampai F hitung dan F tabel, dan juga ternyata kesimpulan yang kemarin adalah berbeda nyata pada faktor A dan pada faktor B. Sedangkan untuk interaksinya adalah tidak beda nyata. Jadi yang diuji lanjut itu hanya yang beda nyata aja. Jadi yang interaksinya itu tidak kita lanjutkan, tapi yang kita uji hanyalah yang beda nyata. Nah, hanya ketika dilihat ya, jadi kan kita ternyata yang beda nyata tuh faktor A dan faktor B ya. Nah, di mana faktor A itu atau lama penyimpanan itu taraf faktornya hanya 2, yaitu 1 hari dan 30 hari. Nah, kalau cuma 2 itu tidak perlu diuji lanjut karena sudah jelas kelihatan. Kalau dia beda nyata ya berarti 2 itu jelas beda, 2 taraf faktor yang diteliti. Sedangkan untuk yang faktor B atau konsentrasi prebiotik ya, ini kan tadi perlakuannya ada 3, yaitu 2%, 3%, dan 4%. Nah, inilah yang bisa kita lakukan uji lanjutnya. Gitu ya. Nah, bagaimana sih kita caranya melakukan uji lanjut? Seperti yang tadi kita jelaskan di slide sebelumnya, yang kita lakukan uji lanjut itu bisanya hanya untuk konsentrasi prebiotik. Karena dia taraf faktornya lebih dari 2, yaitu tadi kita bahas ya, 2%, 3%, dan 4%. Nah, cara melakukan uji lanjut ini, yang pertama adalah kita mencari data-data yang diperlukan dari tabel ANOVA yang tadi. Ya, kemudian kita gunakan untuk menghitung R-nya, atau menghitung jaraknya. Nah, jadi pertama yang kita dapatkan informasinya adalah informasi dari KTG, atau kuadrat tengah galat. Kemudian untuk V-nya, kita juga bertemu di mana V ini adalah sama dengan derajat bebas dari galat itu. Kemudian untuk P-nya, P itu adalah banyaknya perlakuan, di mana karena kita ini fokusnya hanya konsentrasi prebiotik aja, jadi semua yang kita hitung hanya fokus di konsentrasi prebiotiknya aja. Jadi perlakuannya itu ya sama dengan taraf faktornya. Kalau prebiotik tadi ada 3, taraf faktornya ya makanya P-nya adalah 3. Kemudian kita memakai rumus ini, gitu ya. Jadi awal yang kita cari adalah R-nya dulu. Jadi di mana R-nya ini adalah P, V,
alfa. Nah, maksudnya apa? Maksudnya P-nya 3, ya, kemudian V-nya 18, lalu alfanya adalah 0,05. Jadi kita mencari tabel Duncan dengan level signifikansi 95% atau 0,05, gitu ya. Nah, untuk tabel Duncan sendiri itu udah banyak di internet kalau misalkan mau cari. Jadi intinya adalah pada bagian kolom, di sini kita bisa lihat untuk bagian kolom dia ada P ya. P 2 sampai 12. Kemudian yang bagian baris itu adalah DF atau degree of freedom atau derajat bebas ya. Sama aja DB juga sama. Jadi dia dari 1 sampai banyak lah intinya. Di sini kita tinggal mencari aja nih, men-scrolling berapa P kita sebenarnya. Jadi di sini tadi uniknya di DMRT ini adalah kalau P kita berapa gitu ya. Nah, itu yang harus dicari itu adalah P mulai dari yang angka paling rendah sampai yang kita tuju. Jadi misalkan gini, P yang tadi kita perlakuannya tadi kan ada 3 ya. Sehingga yang kita ambil itu adalah P dari yang paling kecil, yang paling pojok ini adalah 2,971, ini juga dihitung. Kemudian yang P ini juga dihitung juga ya. Jadi di sini kita ketemu ya. Jadi P-nya itu yang kita cari itu 2 dan 3 ya. Sedangkan untuk DF-nya kita carinya 18. Jadi ini semuanya dimasukkan ke sini. Oke, hasilnya 2,971 dan 3,117. Jadi diingat ya, ketika kita mencari tabel Duncan, misalkan jumlah perlakuannya itu 3, bukan tiganya aja yang dia dilihat atau dihitung, tapi juga yang sebelum-sebelumnya. Sampai pokoknya mulai dari 2 lah sampai angka yang diinginkan. Kalau sudah nemu menghitung nilai R-nya, maka kita menghitung nilai kritisnya. Ingat lagi rumus yang tadi ya. Tadi kita sudah menemukan nilai R-nya, maka selanjutnya kita mencari berapa totalnya ini. Nilainya berapa. Nah, kita tadi perlakuannya ada 3 ya, jadi kita menghitungnya P sama dengan 2 dan P sama dengan 3. Sehingga kita hitung masing-masingnya ya, dimasukkan. Ini adalah tabel yang tadi kita cari, ya, dikalikan akar KTG-nya atau kuadrat tengah galatnya dibagi R atau ulangannya. Nah, untuk yang tadi, dari soal itu ulangannya ada 4 kali, jadi kita tulis di sini, hasilnya sekian, kemudian P sama dengan 3 sama, hasilnya sekian. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel yang sama, jadi gampang untuk mengorganisirnya. Kemudian langkah ketiga adalah pemberian huruf. Nah, ini adalah inti sebenarnya dari DMRT. Karena untuk tahu, kan kita tadi untuk uji lanjut itu fungsinya untuk mengetahui mana sih yang beda nyata gitu ya. Perlakuan setara faktor mana sih yang beda nyata. Nah, itu taunya dari huruf-hurufnya. Kalau hurufnya sama, maka dia tidak beda nyata. Tapi kalau hurufnya berbeda, berarti dia beda nyata. Nah, pertama yang kita lakukan adalah data kita diurutkan mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Jadi, harap diingat juga, ini kan kita tadi ceritanya menghitungnya adalah menghitung uji lanjutnya konsentrasi prebiotik ya, atau galacto-oligosakarida. Maka kita merata-rata dulu nih. Kita kan tadi ada 3 tara faktor, yaitu 2%, 3%, dan 4%. Maka 3 ini masing-masingnya harus dirata-rata. Jadi 2% dapatnya berapa, 3% dapatnya berapa, dan 4% dapatnya berapa. Gitu ya. Nah, kemudian setelah dirata-rata, kemudian diurutkan ya dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Jangan lupa disesuaikan dengan perlakuannya yang di sebelah kiri, kolom sebelah kiri. Nah, selanjutnya adalah rata-rata yang paling kecil atau terkecil dikasih huruf A. Kita kasih huruf A dulu untuk nilai rata-rata paling kecil di sini yaitu 3,58. Nah,
Kalau sudah dikasih nilai A, kemudian kita hitung nih. Jadi kita menghitung rata-rata terkecil ini, 3,58 itu, ditambah DMRT P sama dengan 2. Di mana P sama dengan 2 itu 0,2512. Jadi hasilnya 3,8312. Habis itu kita cek dulu nih. Kalau ada data yang di antara 3,58 sampai 3,8312 tadi, ya, kita hitung itu hurufnya adalah A. Jadi kalau misalkan, kan rata-rata tuh kadang kalau perlakuannya banyak kan dia banyak ya rata-ratanya ya. Nah, kita harus lihat ada nggak sih yang dia kurang dari angka ini. Angka rata-rata terkecil pertama ditambahkan DMRT itu. Kalau ada dia ditulis hurufnya A. Nah, karena ini tidak ada ya, karena rata-rata terkecil kedua dia udah 3,87, maka dia bukan A. Kemudian setelah itu adalah kita menghitung rata-rata untuk yang huruf B ya. Jadi rata-rata terkecil kedua auto diberi huruf B. Jadi untuk yang kedua ini 3,8775 dia diberi huruf B. Nah, kemudian kita hitung lagi nih. Rata-rata kedua ini 3,8775 ditambahkan DMRT P untuk yang 3, yaitu 0,2635. Ini hasilnya 4,1310. Nah, kemudian kita compare lagi, ya. 4,1310 ini waktu kita compare sama rata-rata di bawahnya, ternyata dia nggak masuk ya. Jadi, balik lagi. Di antara 3,8775 sampai 4,13 itu diberi huruf B, tapi ternyata ini nggak ada. Jadi ya udah, rata-rata terkecil ketiga diberi huruf C. Jadi dia yang terakhir ini dia dikasih C. Nah, ini berlaku kalau perlakuannya hanya 3, jadi sangat sederhana. Tapi kalau perlakuannya banyak, nah makanya kita butuh step-step itu ya. Jadi bisa jadi nanti ada satu rata-rata yang dia AB atau BC gitu. Itu memang seperti itu. Nah, untuk pemberian huruf seperti ini, sudah keluar hasilnya, rata-ratanya, artinya apa artinya? Kalau misalkan ternyata pada kasus ini ya, ternyata pada konsentrasi oligosakarida atau konsentrasi prebiotiknya itu, dia hurufnya berbeda nih, ternyata berarti ini dia berbeda nyata semua gitu. Dan kita bisa lihat, jadi ketika kita bisa menemukan yang mana yang paling berbeda, kita bisa menentukan, oh ternyata yang terbaik itu ini loh, gitu, treatment ini loh, gitu. Gitu ya, jadi sampai sini sudah paham ya tentang seperti apa cara melakukan uji lanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.